Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tahu tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, itu berarti kan melaksanakan apa-apa yang Allah inginkan. Allah tuh bukan ingin kita sholat aja kok, bukan ingin kita puasa aja, haji aja, tapi Allah ingin kita berbuat baik ke orang. Allah ingin kita care ke orang. Allah ingin kita nolong orang. Allah ingin kita melindungi diri kita. Allah ingin kita merawat kita. Allah ingin kita memperbanyak wawasan di otak kita. Allah pengen kita terhibur. Allah pengen kita senang dengan ya alhamdulillah. Apa sih? Jadi terus pokoknya segala hal yang ada di dunia ini memang di-ACC oleh Allah jika dalam rangka mengabdi kepada Allah. Iya, main juga bisa jadi disukai oleh Allah gitu. Liburan gitu dengan keluarga, liburan dengan teman, hangout itu boleh banget, belanja juga boleh banget. Belanja bisa jadi ada yang belanjanya ibadah kepada Allah, ada juga yang nggak beribadah kepada Allah. Contoh belanjanya tuh pengen pamer, pengen banyak bajunya, pengen dipajang, pengen orang tahu tiap bulan dia bajunya ganti-ganti contohnya tuh. Ada juga yang karena mau menutup aurat dia, terus baju dia udah kekecilan, baju dia udah robek contohnya tuh. Sehingga belanja juga bisa jadi wajib hukumnya. Harus belanja, harus beli baju. Masa bener. Bajunya jadi compang-camping contohnya tuh. Atau masa bajunya kelihatan auratnya, atau bajunya kotor mah dibersihin sih, bukan belanja. Transparan gitu ya. Nah gitu, harus diganti berarti. Sehingga kalau kita mengacu bahwa hidup ini untuk beribadah, dan beribadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, ya banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Nyari ilmu gitu ya, bisa jadi 24 jam nyari ilmu, bisa banget gitu. Atau pas lagi covid gini, kalau orang yang tujuan hidupnya untuk kerja, bingung kan pas covid. Tapi orang yang tahu untuk beribadah, ibadah apa ya yang bisa aku lakukan kalau ibadah aku kerja itu lagi di skip ini sama Allah gitu. Kan kerja itu ibadah, nah dia udah melaksanakan, oh kerja ibadah, skip, gak boleh kerja, WFH, oh ya udah kerja. Wah lebih enak, bisa ngafalin Quran, bisa baca buku, bisa makin dekat dengan orang tua, bisa ngobrol dengan adik, dengan kakak, bisa semakin dekat dengan mereka, bisa memperhatikan mereka, menyiapkan hal-hal yang mereka butuhkan, membuat mereka senang, karena waktu ketemunya makin banyak banget lah yang bisa dilakuin. Beda lagi kalau orang yang tujuan hidupnya tuh ya untuk mencukupi kebutuhan hidup aja, untuk kerja, untuk nikah, untuk kerja, untuk kebanyakan orang untuk kerja nggak sih? Iya, kerja atau kuliah juga tuh karena pengen memperbanyak relasi gitu biasanya. Atau pengen bisa kerja juga. Iya, atau pengen ketemu teman, kuliahnya tuh pengen ketemu teman caranya gitu. Buat main, hiburan gitu ya kuliahnya teh. Pas kuliahnya di skip, dia jadi gue ngapain lagi ya? Ketemu teman, nggak bisa ketemu teman. Kalau orang yang kuliahnya karena dalam rangka mengabdi kepada Allah, nyari ilmu, oh ya Allah memerintahkan aku untuk mencari ilmu Allah, dan dengan semakin banyaknya ilmu aku harus semakin dekat kepada Allah gitu. Jadi tertarik dong dia sama kuliah karena itu pencarian ilmu semua. Pas di skip, oh ya udah, ilmu bukan di kampus doang, di luar bisa, ya nggak sih? Gitu. Terus berinteraksi dengan teman ya nggak mesti di kampus doang, di rumah juga bisa gitu. Atau bersilaturahim, salah satu yang dianjurkan oleh Allah. Tapi ini lagi di skip sama Allah, ya udah cari ibadah lain. Nggak mesti ketemu teman, ibadah lain aja yang bisa kita lakukan di rumah pada saat itu. Ini bisa kayak gitu sehingga tidak bosan gitu. Ketika corona juga mau tiap hari di rumah juga, ya udah qadarullah kan, ada corona juga, itu Allah yang berkehendak gitu. Jadi nggak bertentangan dengan tujuan kita beribadah kepada Allah kan, nggak jadi ke skip ibadah kita, nggak boleh ke masjid, ya udah bisa di rumah sholatnya gitu. Berarti aku bisa narik yang aku tangkap nih ya dari tadi yang Teteh sampein, kalau orang yang udah punya tujuan hidupnya adalah ibadah, dia tuh bisa sangat kreatif gitu, karena kan tujuan dia ibadah tadi, jadi sangat luas ibadah itu kan, bukan ibadah. Tapi kalau tujuan hidup dia hanya untuk bekerja tadi contohnya, atau
mencari nafkah hanya satu-satunya cara hanya dengan bekerja. Pas itu ditutup dia langsung kayak bingung, loh kan tujuan gue kan cuma itu doang gitu. Nggak Dia punya tujuan lain. sedangkan kerja tuh ya ketemu ke kantor gitu, nggak ada Harus yang berangkat lain, ya. harus berangkat, terus uang tuh di situ doang adanya gitu, di rumah tuh gimana, nggak ada penghasilan lain. Berarti kalau yang aku tangkap, orang yang punya tujuan hidupnya ibadah itu dia bakal lebih kreatif dan kayak Lebih happy. lebih happy, terus dia kayak bisa dapat uang dari mana aja, lebih kreatif gitu pas nyari uang, jadi lebih banyak diuntungkan. Aku tuh mau ngomong itu, orang yang punya tujuan hidup ibadah yang lebih jauh itu tujuan hidupnya justru lebih banyak diuntungin daripada orang yang nggak punya tujuan hidupnya selain itu gitu. Berarti kan kayak keren banget gitu kalau semua orang tahu ini teh gitu. Jadi banyak orang yang ya gitu kehilangan tujuan hidup kan. Apalagi ya kita bisa ngasih contoh yang amat sangat relate. Iya. Dan ini juga lagi dialami sama kita, lagi dirasakan dengan adanya COVID ini. Bisa kelihatan lah sama kita orang yang punya tujuan hidup dan enggak punya tujuan hidup. Atau tujuan hidupnya teh sempit. Jadi bukan yang goals banget itu teh gitu. Berarti sesungguhnya dia belum punya tujuan ya. Belum punya tujuan yang sejati. Yang sejati. Belum punya tujuan yang sejati. Gitu. Sehingga ya happy aja dan nggak tersiksa karena harus sholat terus 24 jam dah untuk beribadah gitu. Atau capek ya di selama ya hidupnya untuk beribadah, harus ngaji terus tiap jam, tiap detik gitu ya. Sholat tiap detik, ngaji tiap detik, harus sering umroh, sering haji, zakat, puasa tiap detik, ya enggak gitu juga gitu. Kita istirahat, lenja-lenja aja bisa jadi ibadah loh untuk orang yang tahu tujuan gitu ya. Nonton bisa banget jadi ibadah, bisa jadi ibadah karena dapat wawasan, bisa jadi ibadah karena kita hiburan dari kepenatan hidup di dunia ini. Bisa aja hiburan tuh boleh banget, Rasulullah juga hiburan kok dulu gitu. Tapi ya dengan porsinya, enggak yang hiburan 3 bulan hiburan. Itu zolim, mohon maaf Anda zolim. Nah itu baru salah satu tujuan hidup yang beribadah kepada Allah kan, untuk tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada aku kan. Iya, jadi yang aku tangkep ya, Allah tuh semata-mata naruh ke manusia, menciptakan manusia itu ada maksud dan tujuan, dan kenapa di bumi, terus kita ada umur di bumi, dikasih waktu umur, itu tuh ada maksudnya gitu. Kayak aku juga tuh baru tahu ya umur aku yang mungkin Allah ngasih berapa tahun ini, itu tuh jadi kerasa lebih sedikit gitu. Waktu sebelum aku tahu tujuan hidup aku buat ibadah, aku ngerasa kayak hidup tuh udah ngapain lagi ya, udah ngapain udah aja, lama banget, kayak ntar sampai 70 tahun masih lama, aku masih muda, masih bisa have fun dulu lah, ngomongin keluarga gitu, masih nanti lah umur berapa gitu. Jadi kayak aku ngerasa umur masih panjang gitu, masih gabut-gabut, sering gabut-gabut. Tapi pas tahu tujuan hidup itu teh, yang aku tangkap nih secara pribadi aku ya, aku ngerasa di umur aku ini, atau orang yang paling panjang umur Rasulullah tuh ya 60 sampai 70 tahun, itu singkat banget. Kayak karena umur kamu segitu tuh sebenarnya nggak akan cukup gitu untuk mengibadahi gitu kayak seluruh perintah Allah. Itu ya Allah, Masya Allah banget gitu. Jadi yang aku tangkap itu dari kesimpulan yang tadi udah Teteh sampaikan. Setiap manusia itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya aku nggak boleh napas. Aduh, dosa. Jadi kita terlahir rugi semua gitu, Cut. Maka hancurkan orang itu terlebih dahulu.